Yang Selamat siang. lagi 3 menit kita absen ya. Iya, Kemang Ayu hadir, Pak. Oke, Sri Egi Dewi, hadir, Pak. Gigi udah. Lo get belum. Dwi Pradipta, belum hadir. Agus Sari Irawan nggak bisa dia. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Ya, Pak, Sebelum ya, Pak, saya Pak siapa? Sri Sri Dewi. Dewi. Oh, iya. Nanti yang lain kalau terlambat info, suruh info ya. Ya, ya. Oke, materi hari ini eh, bab berikutnya. Kemarin kita sudah bahas tentang ideologi-ideologi atau pemikiran-pemikiran. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 3, bab 2-nya ya, ya, yaitu tentang revolusi-revolusi besar di dunia. Kalau ini sebenarnya waktu kurikulum
2013 itu sama aja, namanya sejarah peminatan. Kalau sekarang sejarah tingkat lanjut dan materinya juga tidak jauh berbeda. Kemudian untuk hari ini Pak akan memberikan kalian pemahaman tentang beberapa negara yang sudah melakukan revolusi, kemudian meraih kemerdekaan, dan hal yang terpenting kita pelajari adalah bagaimana negara-negara ini melakukan revolusi, kemudian menginspirasi revolusi yang ada di Indonesia, serta negara-negara yang ada di dunia. Namun untuk pertemuan yang terbatas ini, Pak tidak banyak memberikan materi. Yang Pak fokuskan hanya satu negara yang sekarang menjadi negara adidaya, yaitu Amerika. Yang kita ketahui sekarang Amerika adalah negara yang besar. Namun dalam perjalanan sejarah Amerika itu ternyata Amerika pernah juga dijajah oleh negara lain, yaitu Inggris. Nah, sekarang kita bahas sambil menyimak apa yang Pak sampaikan. Kalian siapkan buku catatan sambil mencatat hal-hal penting. Dan ini tidak perlu kalian catat semuanya ya, hal-hal penting saja. Atau Iya. kalian boleh screenshot juga bisa. Nanti setelah Iya. selesai ini, Pak akan berikan kalian sejenis apa namanya Google Form yang isinya em, materi apa yang sudah kalian pelajari, perubahan apa yang sudah kalian peroleh gitu. Maka penting kalau mau screenshot juga boleh, kalau mau mencatat juga boleh. Ya. Oke, kita mulai dari Revolusi Amerika. Ya, memang kita fokusnya Revolusi Amerika saja. Sambil melihat, kalau kalian sedang membuka LKS itu ada di halaman berapa itu? Lihat aja Revolusi Amerika gitu. 25. 25 ya, silakan dibuka online 25. Revolusi Amerika ini em, sederhananya kenapa mereka melakukan revolusi? Karena di negaranya sendiri, yaitu di negara Amerika itu sedang dijajah oleh Inggris, itu yang kita sebut Imperium Britania Raya, atau Imperium Britania. Di awal Revolusi Amerika, sebelum terjadinya Revolusi Amerika, sebetulnya di Amerika sendiri itu tidak luput dari penemuan Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika ini. Kemudian membentuk koloni Inggris yang dimulai pada awal abad 17. Inggris itu sudah membuat negara koloni, beberapa wilayah-wilayah koloni, salah satunya Amerika Utara, dan beberapa pulau kecil di Karibia. Imperium Britania Raya ini sejenis negara besar ya, koloni besar, yang di dalamnya Amerika juga. Selain Amerika ada Afrika dan Eropa. Koloni pertama Inggris di Amerika itu pada tahun 1607 di Jamestown, Virginia. Nah, dalam perkembangannya, kemudian Inggris akhirnya berhasil mendirikan 13 koloni. Itu dulu ya, sebelum Revolusi Amerika kita bahas. Poin penting sebelum Revolusi Amerika adalah pembentukan koloni Inggris yang ada di Amerika. Pada intinya, Amerika yang sekarang kita kenal sebagai negara besar, negara adidaya, pernah dalam perjalanan sejarah dijajah oleh Inggris, Imperium Britania, pada abad ke-17. Lanjut, sebelum kita melihat juga ini ada lukisan karya Dioscuro Puebla yang dilukis dari tahun 1831 sampai
1901 yang mengilustrasikan pendaratan pertama Columbus di San Salvador. Karena Columbus yang disebut pertama kali menemukan benua Amerika. Nah, kenapa terjadi revolusi di Amerika? Di Amerika ini awalnya revolusi ini terjadi karena memang ada pergolakan politik. Pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Ketika, kan tadi Pak sebut di awal bahwa Inggris berhasil mendirikan 13 koloni. Nah, ini ketika 13 koloni ini bersatu untuk berjuang membebaskan diri dari kekuasaan Inggris, maka muncullah revolusi Amerika. Ada dua penyebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah sebab umum. Tentu kalau sebab umum itu tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain yang juga melakukan revolusi, yaitu adanya penjajahan di negara yang sedang melakukan revolusi. Seperti di Amerika itu adanya kebijakan Inggris yang merugikan Amerika. Kebijakannya apa? Kebijakannya adalah mewajibkan ke-13 koloni, termasuk Amerika sendiri, untuk membayar pajak khusus dalam rangka mengganti biaya Perang Laut 7 tahun. Perang Laut 7 tahun ini perang yang di yang terjadi antara Inggris dengan Prancis. Karena pada waktu abad 17 ini Inggris dan Prancis ini sangat memiliki banyak daerah koloni atau daerah jajahan. Namun pada perang ini dimenangkan oleh Inggris. Gitu. Jadi itu sebab umumnya. Karena karena menyadari akan kerugian akibat membayar pajak ini, maka ini yang memicu munculnya revolusi Amerika. Namun tidak hanya sebab ini, ada juga sebab khusus. Sebab khususnya yang pertama pernah terjadi peristiwa The Boston Tea Party. Itu juga kalian bisa cek di LPS juga ada The Boston Tea Party ini itu sejenis apa namanya ketika Tea Party ini kan teh ya, Inggris membawa teh di dalam eh, dimasukkan di kapal lewat lewat jalur laut. Kemudian salah satu orang Amerika itu membuang teh itu ke laut. Nah, ini yang memicu kemarahan kemarahan Inggris. Nah, justru kemarahan Inggris ini kemudian apa namanya dibalas juga oleh orang-orang Amerika. Sebab khusus yang lain itu adalah terbitnya pamflet. Pamflet itu sejenis brosur yang disebut common sense atau akal sehat atau pikiran sehat Loh, yang dikarang oleh Thomas loh. Paine. Thomas ini yang menulis. Sebenarnya Thomas ini orang orang Inggris juga sih. Jadi mereka Thomas ini um, apa namanya punya um, seorang penulis yang kemudian menyadarkan orang-orang Amerika untuk melakukan revolusi karena menganggap Amerika sebenarnya tidak butuh Inggris untuk menjadi maju. Kemudian dikatakan oleh Thomas dalam Common Sense ini, Inggris itu hanya mengeruk sumber daya Amerika, bukan bukan untuk mensejahterakan orang Amerika. Itu sebab khusus. Kemudian kita lanjut, kita lanjut jalannya revolusi. Nah, sebelum kita memahami bagaimana revolusi ini terjadi, em, yang di awalnya itu dipicu dari peristiwa The Boston Tea Party sebenarnya. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Wilbur F. Gordy, ini ilustrasinya, itu bukunya berjudul History of the United States. Jadi sejarah dari United States atau Amerika. Jadi Amerika dulu kan namanya United States
semenjak ada proklamasi kemerdekaan Amerika itu namanya the United States. Halo Pak, Ya, Pak, ya, saya ya. baru hadir Pak. Oke, Pak absen. Nanti nanti Pak absen. Siapa aja yang baru hadir nih? Geria, Baru 9 orang. Dwi Pradipta ada, G Octavia, Tidak ada. nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Layarnya sudah terlihat. Udah. Sudah. Di bentar. Oh, iya. Masih di jalannya revolusi ya. Ya. Ya, Subuh makan didengar. Udah lemot soal. Oke. Nah, ketika kalian sudah mengetahui penyebab umum dan penyebab khusus adanya revolusi Amerika, maka untuk menandai hasil dari revolusi Amerika itu ditandai dengan dikeluarkannya deklarasi kemerdekaan. Itu kita sebut kalau di Indonesia itu proklamasi kemerdekaan. Atau dalam bahasa mereka itu Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan yang terjadi pada 4 Juli 1776 yang kemudian tanggal 4 Juli ini sebagai em, hari kemerdekaannya Amerika hingga sekarang. Deklarasi ini disusun oleh panitia kecil yang sebetulnya yang paling banyak berperan adalah Thomas Jefferson. Ada 5 orang yang menyusun. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert Livingston, dan John Adam. Yang deklarasi kemerdekaan ini isinya berkaitan dengan menyatakan kemerdekaan dari 13 koloni itu dari penjajahan Inggris. Nah, ternyata setelah deklarasi itu kan terjadi pada tahun 1776. Tapi ternyata setelah deklarasi kemerdekaan itu, em, Amerika belum benar-benar merdeka, sama seperti Indonesia ketika Indonesia dijajah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah itu masih Belanda datang ke Indonesia untuk kembali merebut pemerintahan. Hal yang sama juga terjadi pada Amerika, yang mana Amerika yang sudah memproklamasikan kemerdekaan melalui the Declaration of Independence-nya, itu deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1776, ternyata tidak mengakhiri perang antara Amerika Serikat dengan Inggris. Ini masih terjadi perang. Sehingga beberapa kali dalam peperangan itu terjadi kurang lebih 6 tahun, dari tahun 75 sampai 83. Nah, inilah yang disebut dengan Perang Revolusi Amerika. Itu perang kemerdekaan Amerika. Jadi selama 6 tahun berlangsung terjadi Perang Revolusi Amerika. Ya. Lalu selama terjadinya perang ini,
Amerika ternyata mendapatkan bantuan dari negara Perancis, Belanda, dan Spanyol. Ya memang karena Perang Laut 7 tahun yang Pak sebutkan sebelumnya itu Inggris melawan Perancis. Dan untuk kesempatan Perang Revolusi Amerika ini, Perancis membantu Amerika untuk memenangkan perang. Yang sebelahnya itu ada gambar Benjamin Franklin, salah satu yang menyusun naskah Deklarasi Kemerdekaan. Nah, dalam Revolusi Amerika ini, coba dicek di konteks kalian, itu ada 4 tokoh nasional, 4 tokoh dalam Revolusi Amerika. Yang pertama, George Washington. George. Ya, siapa itu George Washington? Ada yang tahu? Seorang tuan tanah kaya di Virginia. Ya, seorang tuan tanah yang kaya. Dia banyak Gina. punya Ya. inilah apa namanya aset tanah di Virginia. Dan pada akhirnya beliau jadi apa? Jadi apa? Ada yang tahu? Tidak. Presiden pertama di Amerika Serikat setelah disahkannya United States sebagai sebuah negara, maka yang menjadi presiden pertama adalah George Washington. Kalian bisa lihat gambarnya di LKS. Beliau dikenal dengan sebutan apa? Ada yang tahu? Mm-mm. Father? Father of his country. Ya, Father of Father. his country. Ya. Nah, itu. Kemudian tokoh yang kedua, siapa yang tahu? John John Adam. Adams. Ada John Adam. Siapa John Adam? Jenny coba Pengacara lihat. ternama. Adams adalah pengacara ternama di Massachusetts. Ya, Massachusetts. Massachusetts. Ya. Buset. Dan beliau justru menjadi pelopor gerakan revolusi Amerika. Yang ketiga, Thomas Yang lain, coba. Jefferson. Ya, Thomas Jefferson. Siapa Thomas Jefferson? Pengacara dan Pengacara dan politisi Virginia. Iya, pengacara dan politisi. Ya. Yang terakhir, James James Madison. ya James ya, bukan James. Oh, James. Kalau yang tadi yang bagian A itu kan George Washington, bacanya George, bukan George ya, George, Ya. George Washington. Oke, lanjut. Pengaruhnya ini yang terakhir. Kenapa kita perlu mengetahui revolusi Amerika? Itu yang menjadi pertanyaannya. Buat apa kita belajar revolusi negara-negara lain? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus belajar revolusi negara lain? Pak Egi? Egi, tolong jawab. Agar kita tahu pemikiran dunia, Pak. Iya, Pemikiran negara betul. lain. Macam dan Betul. malu. Ya, agar kita tahu bagaimana pemikiran mereka sehingga mereka semangat melakukan revolusi. Kenapa bisa mereka Ya. melakukan revolusi? Karena mereka ada semangat. Semangat apa yang mereka punya? Nah, semangat inilah yang kita pelajari sehingga kita sebagai negara Indonesia semakin kuat dan tidak lemah atau tidak dijajah oleh negara lain. Gitu. Pengaruhnya yang pertama ada anti-kolonialisme. Jadi dengan kita mempelajari revolusi Amerika, ternyata orang Amerika, masyarakat Amerika ini juga anti terhadap negara yang menjajah.
berarti anti kolonialisme. Sama seperti Indonesia, anti terhadap Belanda atau negara-negara lain yang pernah menjajah. Kemudian yang kedua adalah hak asasi manusia. Manusia itu hidup punya haknya, hak yang dibawa sejak lahir, yaitu hak kemerdekaan. Nah, artinya hak yang orang hidup itu tidak boleh diatur oleh orang lain, apalagi bukan dari negaranya sendiri. Itu hak asasi manusia. Kemudian ada republikanisme dan demokrasi. Maksudnya di sini dari revolusi Amerika ini kita juga belajar bahwa negara-negara yang monarki seperti Inggris ini tidak mereka setujui. Justru mereka setuju negara yang republik atau republikanisme dan demokrasi. Nah, tiga konsep berpikir ini yang mereka gunakan untuk menumbuhkan rasa semangat berjuang dalam perang revolusi Amerika hingga mereka bisa sampai sekarang. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan tentang revolusi Amerika? Barangkali tadi sudah sempat mencatat. Silakan. Ya. Siapa Egi? Saya. Silakan Gi. Saya. Ya, silakan Egi. Saya bukan itu. Siapa Egi apa siapa itu? Pak Wina. Saya Pak. Pak. Saya. Saya Pak. Puspa. Ya, silakan Puspa. Itu saya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Nek, Mak, mari Nek. Gimana itu Puspa? Jadi Sabar. menyimpulkan. Yaitu revolusi Amerika. Pembentukan koloni Inggris di Amerika. Yang pertama, Imperium Britania atau Inggris mulai terbentuk pada awal abad yang mencakup wilayah-wilayah di Amerika Utara dan pulau-pulau kecil di Karibia. Yang kedua, koloni pertama Inggris di Amerika didirikan pada tahun 1607 di Jamestown, Virginia. Yang ketiga, dalam perkembangannya, Inggris berhasil mendirikan 13 koloni. Yang kedua ada pembentukan koloni Inggris, yaitu lukisan yang mengilustrasikan pendaratan pertama Columbus di San Salvador pada 12 Oktober 1492. Latar belakang, Revolusi Amerika adalah pergolakan politik yang terdiri pada tahun 1765 sampai 1783. Ketika ke-13 koloni Inggris di Amerika berjuang membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Ada dua sebab. Yang pertama, sebab umum. Sebab umum revolusi adalah kebijakan Inggris mewajibkan bebas koloni untuk membayar pajak khusus dalam rangka mengganti biaya perang laut 7 tahun. Yaitu bertahun 1756 sampai 1763. Yang kedua ada sebab khusus, yaitu peristiwa The Boston The Party pada tahun 1773. Yaitu sebab khusus meletusnya revolusi Amerika ialah adanya peristiwa yang terkenal dengan nama The Boston The Party pada tahun 1773. Pada saat itu, pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston, Amerika. Pada malam harinya, muatan teh itu dibuang ke laut oleh orang-orang Amerika yang menyamar sebagai orang Indian suku Moha.
Hal inilah yang menimbulkan kemarahan pemerintah Inggris, Raja George, sehingga menuntut pertanggungjawaban. Namun, penduduk koloni tidak ada yang mau bertanggung jawab, sehingga menimbulkan pertempuran yang menandai terjadinya Revolusi Amerika. Oke, tepuk tangan dulu buat Puspa. Tangan, guys. Mungkin nih. Oke, yang lainnya juga harus ikut menyimpulkan. Untuk menyimpulkan Ya, saya itu, Pak akan kirimkan link Google Form di WA ya. ya Oke. Ada pertanyaan untuk hari ini? tidak Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalian cukup buka linknya, kalian kerjakan. Tidak banyak, hal-hal yang penting saja. Setelah itu, pertemuan hari ini selesai. Mungkin nanti kita ketemunya di tatap muka di sekolah ya. Ya. Hari Rabu masih kita ketemu ya, Rabu, Selasa dia. Jumat. Jumat. Selasa. Selasa. libur Selasa. Oke, kalau gitu ada yang belum absen? Ada. Siapa? Adi Irawan. Belum. Yang diminta aja udah selesai. Oke, cukup ya. Ya. Oke. Iya. Selamat beristirahat di rumah. Jangan lupa kerjakan. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak akhiri pertemuan hari ini. Ya.